Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Joko di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita misteri dari kalian lagi. Nah, cerita kali ini datang dari Kak D. Jadi namanya di sini disamarkan ya, gengs. Bagi kalian yang ingin dibawakan atau dibacakan cerita misterinya atau cerita horornya seperti ini, bisa DM ya. Nanti ID Joko akan ditampilkan di akhir video. Jadi videonya ditonton sampai selesai. Nah, sebelum kita ke cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like juga ya. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Oh ya, sebelumnya cerita dari Kak D ini judulnya Wajah Dalam Spion. Nah, penasaran kan? Oke, ayo kita lanjut. Kita simak baik-baik ceritanya. Kisah ini kualami beberapa bulan lalu. Berawal dari keenggananku untuk memasang kaca spion di motorku. Hingga pada hari yang lalu terpaksa aku pasang karena perjalanan jauh, juga demi kelengkapan kendaraanku. Kalau tidak seperti itu, tahu sendiri Pak Ogah berseragam menunggu. Waktu menunjukkan pukul 5 sore saat berangkat. Baru setengah perjalanan, hujan lebat datang. Sialan, padahal tadi siang panasnya begitu menyengat. Kenapa malam ini tiba-tiba hujan? Apes bener aku hari ini, kataku dalam hati. Akhirnya aku putuskan untuk pulang kembali ke rumah. Tempat tujuan gak sampai, pulang kehujanan pula. Sebentar lagi sampai gang rumahku. Hujan pun sudah mereda, hanya meninggalkan jejak-jejak sepi. Perlu kalian ketahui, kampungku sepi sekali jika malam hujan. Kulihat lampu rumah yang di beranda di pinggir jalan mati. Waduh, mati listrik pula lagi. Sebenarnya aku sedikit takut pulang ke rumah jika mati lampu. Bayangin aja, jika motorku lewat jalan rumah tanpa lampu, melihat jalan itu sama kayak menjamin mata, gengs. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Perlahan tapi pasti akhirnya sampai di gang rumahku. Aku berhenti sejenak. Helm aku lepas dan kusimpan di bawah motor sambil kunyalakan sebatang rokok untuk mengusir rasa takutku. Tepat sebelum simpangan aku teringat. Temanku pernah dibuat lari terbirit-birit karena melihat sosok di jalan itu. Awalnya dia hanya memperhatikan dan memastikan manusia atau bukan. Setelah lama melihat dari kejauhan, ternyata seorang wanita berdiri di bawah pohon sedang menyisir rambutnya. Semakin disisir, semakin bertambah panjang rambut itu. Brak! Tiba-tiba helmku jatuh. Sial bener, helmku jatuh di jalan yang becek. Tapi aku masih merasa beruntung. Untung jatuhnya di situ. Sebelum sampai pertigaan yang serem, kuletakkan kembali helm dan mulai berjalan lagi.
Kurasakan bulu kudukku berdiri tepat di pertigaan jalan. Tercium wangi seperti wangi bunga. Tapi entah, aku tak tahu aroma bunga apa itu. Aku mulai berdoa dalam hati, mudah-mudahan gak ketemu sama wanita berambut panjang yang diceritakan temanku. Sudah beberapa meter aku melewati pertigaan tersebut, namun aroma itu masih tercium. Refleks, aku melihat spion. Astaga, ternyata di spion aku melihat wajah seorang nenek berambut putih. Layaknya orang yang ikut menumpang di motorku. Ku pejamkan mata sesaat berharap wajah itu menghilang dari spion. Ternyata pas aku buka mata, sosok itu masih ada. Tak peduli jalan licin, aku pacu motorku sekencang-kencangnya. Alhamdulillah akhirnya sampai rumah. Merinding rasanya menceritakan hal ini lagi, dan sampai saat ini aku putar kaca spion motorku apabila pergi sendiri malam hari dan melewati jalan yang sepi. Mudah-mudahan cukup sekali dan terakhir kalinya aku mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Pernah mengalami hal seperti ini apa? Enggak? Pernah mengalami cerita seperti ini apa tidak? Nah, jika ada yang pernah mengalami cerita seperti punyanya Kak D ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, jika kalian pernah mengalami cerita seperti ini atau sering mengalami cerita misteri, itu tandanya kalian sering keluar malam. Oke, segitu dulu cerita dari Cokodelit. Besok-besok kita sambung lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.